ketemu lagi di podcast Pojok Bersinar berbagi inspirasi dan narasi. Kali ini masih sama aku, Desi Trinanda. Nah, kali ini podcast kita ini konsepnya agak berbeda. Ngerasa nggak sih guys, sebelum-sebelumnya tuh kan kayaknya agak formal ya, dimulai kalau lihat dari latar belakang gitu. Nah, sekarang ini kita agak berbeda, kita beda tempatnya dan beda juga narasumbernya karena beda juga dari segi jumlah. Biasanya kan 1-2 orang lah yang kita hadirkan di podcast ini, tapi sekarang lebih banyak, ada sekitar berapa nih? Coba aku hitung. Ada 6 orang guys. Siapa sih mereka gitu? Oke. Saya ucapkan selamat datang buat Gen Z yang terima kasih Gen Z yang tentunya nggak kalah bersinar nih sama podcast kita ya, sama lah ya sinar terang gitu, yang keren, yang mantap lah pokoknya. Kenapa kita hadirkan Gen Z di sini? Karena tema kita itu untuk podcast kali ini adalah kita dengar apa kata Gen Z soal JKN. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya guys ya. Mungkin bisa kita kenal dulu sama Gen Z yang kita hadirkan di sini. Mulai dari kanan saya, mungkin dari paling ujung. Coba. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Rizky Alam Saputra. Saya lahiran tahun 2000. Wow, muda banget ya. Muda ya. Saya lebih muda sebetulnya. Oke, boleh selanjutnya samping Mas Rizky. Oke, perkenalkan, nama saya Daniel Wijaya. Di sini saya kelahiran tahun 2001. Oh, 2001. Masih muda nih. Setelah Mas Rizky lahir, Mas Daniel lahir. Semuanya muda. Masih muda. Oke, selanjutnya di sebelah teman di samping kanan saya. Halo semuanya. Iya. Saya Aldo Bodo, kelahiran 99. Astagfirullah, masih muda. Ini termuda ya. Masih Gen Z. Ya, berarti dari sayap apa sih, sayap kanan saya. Jadinya mungkin karena ini ya, nervous kali sama Gen Z gitu ya. Berarti dari sebelah kanan saya ini valid nih Gen Z-nya. Oke. Coba dari sebelah kita, saya boleh kenalan dulu dari samping saya dulu nih. Oke, silakan Mbak. Halo, nama saya Safira Putri, kelahiran 2001. Oh, 2001. Oke, masih valid. Boleh sebelahnya lagi. Halo, saya Del Oktarin, kayaknya paling muda di antara yang lainnya. Oh ya? Saya tahun 2002. 2002. Oke. Coba nih, di samping apa? 2000 berapa? 2009? Kayaknya 2012. 2019. Gen Z mengandalkan. Halo Sobat JKN, saya Ahmad Lutfi Nugroho, umur saya Oke, berarti benar ya valid ya, Mbak Delanya yang paling muda dan untuk Gen Z yang paling senior. paling tidak Berarti ini valid ya. Oke. ya kalau ibunya sendiri kelahiran tahun 2000 2025 plus juga. Gen apa itu Ibu? Gen Halilintar. Gen asing lah. Gen asing. Oke, sebelumnya makasih udah hadir di sini. Tentunya udah saya sampaikan tadi kan kalau kita mau membahas tentang mau mendengar pendapat kalian sih sebenarnya, karena kalian kan dari kalangan Gen Z nih terkait JKN itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan pembuka nih ya, oke. Menurut kalian di zaman sekarang dari pandangan seorang Gen Z, penting nggak sih namanya jaminan kesehatan itu? Mungkin dari yang paling senior dulu, mungkin kita dengar ya dari Mas Aldi. Boleh silakan Mas. Ya sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya, jaminan kesehatan itu salah satu investasi. Yang mana kalau investasi itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki nggak hanya Gen Z sebetulnya. Tapi kalau di mata Gen Z itu sangat penting sekali karena memang kita nggak tahu nih ibu, mbak, tante atau apa saya manggilnya, mbak, oh kakak, iya kak. Jadi kak Des, menurut saya itu sangat penting sekali karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu bagaimana tentang kesehatan kita. Itulah kenapa kita perlu jaminan kesehatan untuk prepare diri kita, misalnya ada sakit seketika sudah siap gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi enggak untuk orang yang sakit aja, untuk persiapan Iya betul sekali. Itu investasi di masa depan.
investasi di masa darurat. Iya, kalau dibilang penting nggak penting, ini penting banget. Banget, betul. Karena kita juga nggak tahu penyakit kapan datangnya ya Mbak ya, dan nggak memandang gen apapun. Setuju banget kalau kayak gitu. Betul. Karena semua orang itu kan pasti pernah yang namanya rasain sakit, Iya, rasain betul. sehat. Nah, untuk kita itu apa ya, melindungi lah gitu Iya. kan. Nah, yang namanya jaminan itu kan perlu. Itu kalau dari apa kacamata Mas Aldi ya, selaku Iya. Gen Z yang di sini paling senior kayaknya gitu. Kalau dari Mbak Dela mungkin yang selaku yang paling muda di antara kakak-kakak di sini. Iya. Menurut pandangannya gimana? Tren yang tadi. Oke, of course tentunya kalau Dela kurang lebih sama sih untuk investasi, karena jaminan kesehatan itu sendiri sangat membantu untuk mempersiapkan seiring bertambahnya usia kita ya Mbak ya. Oke. Iya. Karena penyakit nggak tahu kapan datangnya, dan ya seiring bertambah usia tadi perlunya banget itu jaminan kesehatan. Oke, setuju. Kalau yang lain apa nih? Mungkin ada pendapat yang berbeda, pendapat yang lain selain investasi, pelindungan masa depan. Ada lagi nggak mungkin pendapat yang lainnya? Boleh dituangkan di sini. Mungkin dari sudut pemerintahan gimana? Bukan. Pemerintahan bukan ya? Jangan tahu saya. Dari Saya pikir ASN. ya. Lagi Saya fokus pikir- semua. Saya pikir Pak Camat tadi. Oke, boleh coba kalau dari Mas Rizky. Oke, kalau dari saya Mbak ya, Kak, dari sisi saya terkait JKN ini memang sangat penting. Karena JKN ini yang penting dipastikan kepesertaan kita aktif, kita ada indikasi medis pasti bisa digunakan. Nah, dan juga di sistem JKN ini kan bukan hanya untuk yang sakit saja, bahkan yang sehat juga bisa melakukan bayar iuran. Jadi sistem gotong royong itu memang benar-benar berjalan di sistem JKN ini. Itu kalau menurut dari sisi Rizky, Mbak. Oke. Ini pandangan Mas Rizky ini udah apa ya? Udah agak jauh sih kalau menurut saya kan Iya. gitu. Karena kita masih ngomongin jaminan kesehatan itu secara global. Iya. Nah, terus kan Mas Rizky ada menyinggung soal JKN gitu kan. Berarti kalau Mas Rizky itu sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya sih terkait JKN gitu kan. Nah, Mas Rizky udah tahu terkait JKN. Kalau yang lain nih mungkin dari sebelah Mas Rizky, Mas Daniel Oh, tahu kalau nggak soal JKN? saya tahu soal JKN ya. Jadi pandangan saya terhadap JKN Ya, ini, JKN ini sangat membantu masyarakat dari golongan manapun, baik dari Gen Z dan seterusnya. Atau dan belakangnya. Nah, Iya. baik dari kaya maupun miskin. Tidak kaya. Iya. Jadi semuanya tuh tertolong untuk investasi di masa depan, apakah dia tuh akan sakit atau sehat, atau dia akan terjadinya off-name, itu nanti akan dapat terbantu. Oke, jadi kalau menurut Mas Daniel itu JKN ini sangat worth it ya? Worth it Ya. sekali. Worth it banget. Banget ya. Harus punya. Penting. Oke, nah kan kita tahu kan kalau teknologi itu kan udah berkembang banget ya sampai dengan tahun 2025. Nah, terkait dengan JKN sendiri menurut kalian perkembangannya ini kayak gimana? Mungkin dengan Mbak Farah gimana? Vira, Mbak. Oh, astagfirullah, Vira Safira. Oh, Vira gimana Mbak Safira? Kalau terkait perkembangan ya Mbak ya, kita kan sekarang sistemnya udah semakin digital. Begitu pula dengan jaminan kesehatan nasional kita di negara ini. Nah, menurut saya semakin kesini semakin sistemnya digital, semakin mudah juga, aksesnya juga cepat. Karena sebetulnya saya juga pernah menggunakan JKN ini Mbak. Oh, pernah menggunakan JKN? Pengalaman pribadi atau dari keluarga? Dari keluarga Dari sih keluarga. sebenarnya. Iya. Boleh nggak diceritain? Oh, gimana gimana? pengalaman? Jadi ini cerita yang memang JKN itu berkesan buat kami sekeluarga, karena juga almarhum papa itu selama 4 bulan sakit itu full di cover oleh JKN. 4 bulan sakit itu dengan perhitungan kurang lebih 3 bulan ICU, full ventilator, alat bantu nafas buat yang nggak tahu ventilator, kemudian operasi pipisan, pasang selang di otak juga itu juga di cover. Jadi semuanya itu di cover oleh BPJS Kesehatan, dan sama sekali nggak dipersulit, sama sekali cepat prosesnya. Jadi keadaan urgent pun kita tidak yang disuruh administrasi dulu Mbak segala macam enggak. Didahulukan. Didahulukan, dan pokoknya dengan JKN ini sangat-sangat tertolong. Jadi kita keluarga hanya fokus untuk merawat kesembuhan dan kesehatan kita selaku yang menjaga juga. Jadi untuk biaya itu alhamdulillahnya semuanya full JKN. Nol. Keren sih Mbak. Keren. JKN sangat solutif
ya. Kan kalau dari ceritanya Mbak Kakak itu 3 bulanan dirawat pakai JKS, semuanya di paket, berarti nggak ada biaya tambahan apapun ya? Nggak ada sama sekali nol. Berarti kan itu bisa menangkis nih berita di sana yang katanya itu kayak ada batasan lah hari rawat inap. Ada batasan hari gitu Ini kan. bukti nyatanya loh sobat duduk JKN. Nyata banget. 3 bulan non-stop ya pastinya kan. Ada jedanya. Ada jedanya. Jadi bahkan sebelum 3 hari pun udah masuk lagi dan tetap di cover BPJS. tetap dapat BPJS, nggak ada masalah, terus pelayanannya cepat gitu. Mbak Vira dan sekeluarga juga nyaman, Nyaman betul. Dan tidak ada yang dibedakan loh Mbak. nggak ada Tidak ada diskriminasi yang juga. dibedakan. Karena ini benar pure pengalaman pribadi. Jadi mungkin ada berita-berita dari luar yang dibedakan nih antara pasien umum sama pasien JKN ya. Nah itu sebenarnya nggak ada. Kita ngerasain dari pihak keluarga sama sekali nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaannya. Nah ini bukti nyata banget. Jadi lebih baik ngerasain dulu nggak sih daripada ngedengar hoax atau apa gitu yang apa simpang siur yang nggak jelas kan. Ini bukti nyatanya, bukti konkret nih sobat dokter JKN. Jadi kalau misalkan sobat dokter JKN ada JKN dan kartu BPJS gitu, kalau misalkan sakit jangan ragu pakai JKN ini. Mbak Vira udah ngasih Betul. tahu nih. Beneran. Jadi kita sekeluarga sebelum keluarga sakit itu pun juga udah benar aktif BPJS kesehatan dari dulu zaman askes ya Mbak, ya kan? Oh dari Iya, ini Dari dulu zaman PNS askes, ya, karena iya. kan orang PNS. Nah sampai sekarang pun pokoknya jadi karena ada pelajaran itu jadi ada hikmahnya. Jadi kita ke keluarga besar juga kayak nginfoin udah ada jaminan kesehatan belum gitu, udah ada asuransi kesehatan belum gitu, karena kan kita nggak ada yang mau ya Mbak, sakit kan namanya juga kita nggak ada yang mau sakit kan. Kalau bisa punya asuransi kesehatan tapi nggak dipakai, artinya kan kita sehat terus nih, tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Itu penting banget untuk jaminan sebagai proteksi perlindungan ya. betul. Betul. Oke Mbak Vira kan ini ceritain pengalaman yang berkesan dari pakai JKN. Mungkin kalau dari teman-teman yang hadir di sini ada juga nggak pengalaman mungkin dari pribadi atau masih menyangkut keluarga pakai JKN ada? Boleh boleh di up di sini juga nggak Kalau apa-apa. saya tuh Oke, pengalaman boleh, Mas. pribadi dari saya. Jadi kan saya dulu tuh pernah ada kecelakaan tuh, kecelakaan tapi kecelakaan tunggal, kecelakaan bukan lalu lintas. Nah jadi dengan adanya JKN ini itu sangat membantu. Kita kan nggak tahu tuh kapan sakit, kapan musibah yang menimpa kita tuh sangat-sangat ngebantu. Mau ditunjukin? Boleh? Selagi kesehatan boleh. Buktinya Oh, ini ya? Iya. Jadi sobat IKN, Ini sih memang ada tugasnya untuk nih. benar. Jadi untuk sobat IKN itu jaminan kesehatan itu bukan untuk rawat inap aja. Jadi itu bisa rawat jalan juga bisa. Jadi kalau untuk saya itu pernah di rawat inap di salah satu rumah sakit Iya. dan alhamdulillah itu di cover oleh JKN dengan full tanpa adanya kendala. Apalagi untuk sekarang, itu pun dulu itu udah dari tahun Di tahun berapa itu tepatnya Mas? 2019. 2019. Masih Berarti Oh, BPJS masih. Kesehatan itu kan yang menyelenggarakan program JKN ini kan. Hmm. BPJS Kesehatan itu memang sebenarnya baru dengan nama BPJS itu kan beroperasi dari tahun 2014. Masnya cerita dari 2019 kan berarti baru hitungan 5 tahun jalan nih dengan Iya. nama BPJS Kesehatan gitu kan. Itu aja udah keren banget tuh pengalamannya tuh kan. Berkesan lah. apalagi perkembangan kan. Dulu itu pas saya berobat, saya nggak pakai aplikasi mobil JKN. Oh. Tapi kalau untuk sekarang itu kan udah lebih dipermudah lagi. Iya, Dan mengikuti canggih, perkembangan benar. zaman lah ya. Jadi itu terbantu juga untuk yang mungkin lansia ataupun yang masih muda seperti saya dulu itu terbantu adanya mobil JKN untuk saat ini. Itu. Jadi kalau menurut Mas Lutfi nih kan yang 2019 pernah punya pengalaman pakai JKN terus sampai dengan 2025 ini gimana nih menurut Mas Lutfi nih perkembangan JKN itu sendiri tuh? Udah pesat banget kah atau perlu ada inovasi-inovasi selanjutnya mungkin? Tentunya kalau untuk jaminan kesehatan itu pasti bakal akan berkembang terus ya Mbak. Apalagi kita lihat aja dari dulu sampai sekarang aja itu udah sangat-sangat berkembang. Adanya mobil JKN ataupun program-program lain itu banyak, bukan hanya untuk sekedar rawat inap ataupun rawat jalan. Jadi untuk program JKN itu banyak. Dari salah satu contohnya itu mungkin kegiatan senam di puskesmas itu saya pernah ikut juga sebagai panitia, sebagai membantu karena kan itu untuk lansia ataupun yang
membutuhkan kegiatan tersebut juga bisa tuh. Jadi bukan hanya untuk rawat inap ataupun untuk orang sakit, untuk orang yang sehat ataupun maupun sehat itu tetap bisa memakai JKN ini. Gitu. Jadi JKN itu tuh dari semua kalangan, dari semua usia, terus dari kasusnya mau kala jalan, kala inap, ataupun yang seperti promotif preventif kan senam itu sebenarnya salah satu kegiatan promotif preventif juga nggak sih kan? Itu tuh semuanya tuh ada dalam disediakan gitu kan oleh program JKN itu sendiri. Berarti teman-teman di sini cakupannya luas banget ya soal JKN ya. Alhamdulillah. Kita kan Gen Z. Karena kita juga peduli tentang bagaimana ke depan kesehatan kita juga peduli. Tapi yang paling menarik menurut saya nih Mbak ya, itu terkait gotong royong, budaya gotong royong yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi kalau dulu saya nangkep, mungkin saya hanya mementingkan diri saya pribadi. Saya ingin membayar rumah sakit ketika saya sakit aja. Tapi ketika saya ngerti terkait prinsip dan konsep gotong royong yang ada di BPJS Kesehatan terkait program JKN ini, itu menurut saya bukan hanya tentang memikirkan diri saya pribadi, tapi memikirkan masyarakat Indonesia yang menggunakannya. Gitu. Jadi menurut saya itu yang harusnya teman-teman sobat JKN juga pikirkan. Karena kapan lagi kan kita mau membantu sesaling dan sesama kita gitu kan. Kayak tadi Mbak Fira bilang, mungkin semua kelancaran dan lain-lain segalanya yang sudah dialamin tuh berkat bantuan dari orang-orang yang dulu juga sebetulnya keluarga Mbak Fira juga sudah ikut menyumbang gitu untuk membantu teman-teman dan masyarakat yang menggunakan program JKN. Yang tidak sakit membantu yang sakit. Iya betul. Makanya saya sangat membantu Itu yang sakit. Makanya saya sangat appreciate sekali dengan program JKN yang menyodorkan atau mengutamakan prinsip gotong royong. Itu sih. Karena memang tagline-nya sendiri sih dengan gotong royong semua tertolong. Saya banyak sekali kan dengar ngebaca-baca di slogan, pamflet di Instagram kan banyak banget ya sekarang ya. Semua tertolong, jangan beli lontong. Oke. Nah ini kita masuk lagi pertanyaan selanjutnya kan gitu. Kalian kan dari kalangan yang ini ya kalangan Gen Z itu kan kalangan yang masih tergolong muda lah di sekarang ini. Alhamdulillah. Menurut kalian ada cara terbaiknya tuh biar anak muda yang lain tuh peduli loh dan ikut menjadi peserta JKN. Apalah menurut kalian cara terbaik untuk mengenalkan ke mereka sesama kaula muda mungkin gitu. Siapa mungkin duluan yang dari saya dulu mungkin. Boleh Mbak Dara, selaku yang paling Yang paling tua tua. ya. Udah memang tua ya. Oke, itu saya juga Gen Z kok. Apa gitu. Gen Z apa ya? Kalau menurut Dewa sendiri sih Gen Z itu kan terkenal dengan sosial media Pak ya, sosmed gitu Pak. Jadi sebagai Gen Z sendiri itu perlunya kita edukasi sesama Gen Z yang lain di sosial media. Jadi memanfaatkan sosial media tersebut untuk menginformasikan ke yang belum tahu tentang informasi JKN ini sangat penting sekali. Jadi share konten betul, ya. share konten. Iya, apalagi sekarang kan begitu, udah contohnya. banyak sosialisasi kan. Iya. Ada tuh pernah lihat nggak? Ada tuh pernah lihat mas-mas yang jelasin kapitasi itu. Iya edukasi banget sih soalnya terkait kapitasi atau nasi bisnis kalau nggak salah ya. Iya. Nggak salah kan. Walaupun saya main blow banget tuh nggak tahu kapitasi Gitu ya. apa itu kapitasi. Oke, tapi Kirain tadi TikToker sih. Oke berarti sebagai kalangan Gen Z ini nih kayaknya paling penting kita tuh mengoptimalisasi penggunaan medsos gitu Iya, ya. betul. Ya. Kalau yang lain gimana nih? Siapa nih kok dari saya kanan saya mungkin Pak Camat. Mas Tadi belum Mas Tadi asisten camat. Iya, banyak sekali hari Paling kalem. Dari tadi paling kalem dong. Dari saya nih, Pasti banyak idenya kayak Pak Iya. Kalem ya. kalau dari saya nih untuk memperkenalkan ke para Gen Z yang lainnya ya, itu seperti adanya review atau testimoni nih. Kan orang-orang Gen Z ini
sering bacain testimoni. Oh ya. Ya. Iya sih, komen-komen ya, Ya, komen-komen. bahwa kalau Para JKN ini netizen. bukan cuma gimmick nih. Iya. Kalau dia itu memang benar-benar membantu orang yang sakit dan itu dia tuh tertolong oleh program JKN ini. Setuju, Lebih ke influence-nya sih. Iya. Karena kan ada dulu Influencer. pernah lihat juga di Reels atau di TikTok di seluruh sosial media, bahkan artis pun pakai BPJS. Oh iya, Kita ya, kayak gimana namanya Tahu-tahu. yang Luna Maya. ibunya kasih 120 juta sekian, Iya. tapi di cover BPJS. Iya. Nah, dengan itu kan kita target pasarnya Gen Z kan jadi mudah terinfluence. Oh, sekelas artis aja pakai BPJS loh gitu. Jadi ternyata BPJS itu bermanfaat itu sampai artis-artis pun istilahnya ya yang kalangan menengah atas juga nggak memandang untuk malu pakai JKN. Untuk memanfaatkan Iya. JKN. Ngapain juga mau pakai JKN kan gitu kan? Apa Nadia udah mengadakan program ini udah sangat-sangat solutif sih kalau menurut Betul. saya kan. Jadi ngapain mau ya? Harusnya kita tuh mengoptimalkannya tuh seoptimal Betul. mungkin Betul. gitu kan. Jadi optimalisasi penggunaan medsos gitu, memperbanyak testimoni dari memang peserta JKN yang sudah mengakses layanan pakai JKN itu sendiri. Ada lagi nggak satu lagi kayaknya kurang nih kalau cuma 2 kan kayak itu. Ada lagi nggak satu lagi? Ini sih kalau saya lebih ke mengkanter. Jadi Mengkantor kayak gimana tuh konteksnya? jadi Gens banget nih bahasanya. iya, Counter. Lord ya. combine Gen Z banget nih. mix and match ya gitu. Jadi mengkanter komentar-komentar yang kurang baik karena saya tuh ketika buka TikTok pasti banyak banget tuh, apalagi misalnya nih saya search khusus BPJS Kesehatan atau JKN, pasti banyak banget konten tentang BPJS Kesehatan tuh yang terkait konten edukasi. Tapi di komentarnya tuh banyak banget, nggak tahu itu para buzzer atau memang para masyarakat yang belum menggunakan yang memandang negatif terkait BPJS Kesehatan ataupun terkait JKN itu sendiri. Nah, di sini kita sebagai Gen Z menurut saya yang aktif menggunakan medsos 24 hours apa ya bahasanya itu ya? 24/7. Benar, 24/7. Diragukan dia gitu. 24/7. Ya, itu kita yang udah ngerti kayak gini nih harusnya memang berusaha untuk mengkanter itu dan memberikan komentar-komentar positif bahwasanya kayak tadi Mbak Vira tuh berbagi sharing informasi terkait apa yang ada di komentar itu bahwasanya oh enggak kayak gitu. JKN tuh sangat membantu masyarakat dan sangat proaktif dalam terselenggaranya kesehatan masyarakat Indonesia. Menurut saya itu karena itu yang mungkin masyarakat di luar sana yang belum tahu sebelumnya bisa jadi lebih paham dan lebih mengerti kalau sesama kita misalnya kayak head to head ngomong sama keluarga itu bagus menurut saya. Karena biasanya keluarga itu sangat mengerti ketika keluarganya pernah mengalami. Betul. Iya. Iya kan? Betul sekali. Nah, itu. Kalau hanya dari keluarga jauh atau hanya sekedar ngeliat iklan mungkin mereka hanya berpikir apa itu JKN. Tapi kalau head to head langsung dari keluarga ke keluarga, misalnya dari teman dekat ke teman dekat itu menurut saya akan lebih bisa mudah dipahami dan ditangkap secara Iya. utuh. Menurut saya. Jadi bukan cuma sekedar kita memperbanyak nge-share testimoni positif dari peserta, terus komentar-komentar dari kita sudah meng-up testimoni itu sendiri atau meng-up dari konten positif terkait JKN itu juga perlu ya ada komen-komen positif. Kalau saya sih nangkepnya lebih kayak kesadaran masyarakat juga mendukung program JKN ini dengan bentuk komentar positif dengan bentuk komentar-komentar tadi karena kita tuh sebenarnya saya yakin banget sebenarnya masyarakat di luar sana itu dari kalangan manapun itu sebenarnya tuh banyak yang udah ngerasain makan menggunakan JKN ini sendiri. Betul. Cuma kalau saya nanggepinnya sih kayaknya ada yang mau berkomentar, ada juga yang enggak. Sedangkan kita tuh juga berharap mereka ini juga sadar untuk memberikan komentar positif seperti itu biar masyarakat tuh banyak yang tahu kalau pakai JKN itu is fine gitu kan, Nggak perlu ragu lagi sama pakai JKN. Nggak perlu ragu, nggak ada ribet, pokoknya benar-benar solutif gitu. Pokoknya percayakan soal JKN. Nah ini Nggak perlu gengsi juga ya Mbak? Gengsi. Iya. Terakhir nih, saya butuh masing-masing dari kalian ini nih berikan 3 kata aja, cukup 3 kata tentang JKN gitu. Boleh mulai dari Mas Lutfi, boleh? Oke. 3 kata aja, 3 kata. Oke, singkat saja lah. Pakai Kalau dari aku itu 3 kata untuk JKN: berkembang bersama
Gen Z. Nah, boleh kan? Oke, Z itu gabung sama boleh. Gen aja ya. Jadi Oke. 3 kata jadi ya. Tema bersama Gen Z. Benar. Oke. Oke, dari Mbak Dela. Makasih Mas Lutfi untuk Mbak Dela. Sama. Oke, dari Dela mungkin 3 kata ya. Tiga Mbak, ya? kata, mungkin cukup 3 kata. Untuk JKN. Cool, care, and coverage. Oh. Keren banget. Cool, care, and coverage. Oke, cool, care, Coverage. coverage. Oke, mantap. Dari Mbak Vira. 3 kata untuk JKN. Mudah, Oke. berdasarkan pengalaman ya Mbak ya. Cepat, Berdasarkan pengalaman juga. berdasarkan pengalaman juga, dan 3 kata untuk JKN ya. Terima kasih. Wah, iya sih. Terima kasih. ya, Mbak. Harusnya tadi saya kepala tulang itu. Patah tulang. Satu lagi tinggal. Oke, dari Mas Aldi. Kalau aku lebih ke inovatif, solutif, sama setara. Oke. Iya. Nggak ada diskriminasi. Nggak ada ya. diskriminasi, betul Oke, catat sekali. itu ya, catat. Oke, dari Mas Daniel. Kalau dari aku ya itu tertolong, terus lontong, Gimana maksudnya? Kayaknya terus kode di dari lontong itu. terus gotong royong, dan juga trusted, terpercaya. Habis. Kalau menurut saya 3 kata Mbak ya. Ya, 3 kata 3 kata ini tidak Boleh lebih, boleh. Oh, boleh lebih ya. 3 kata. 3 kata ya. Tapi boleh dijadi 1 kalimat aja Mbak 3 kata itu ya. Tapi benar 3 kata. Iya benar 3 kata. Boleh. Kalau menurut saya JKN itu selalu ada. Itu aja. JKN selalu ada. Selalu ada. Untuk yang sakit, untuk yang sehat juga ada terus harus. Nah, betul. Kan ada sedikit screening ya. Nah, betul. Yang sehat. Kesehatan gitu kan. Bisa Terima kasih dipakai. Kementerian Kesehatan. Oke, makasih banyak ya atas pendapat, terus aspirasi bisa dibilang seperti itu terkait JKN dari kacamata kalian sebagai kalangan Gen Z. Makasih banget udah hadir di sini. Semoga ya sehat-sehat semuanya. Amin. Semoga bisa ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya Amin. dengan tema yang lain lagi masih berkaitan dengan Gen Z mungkin ya. Oke, selamat dulu JKN. Terima kasih udah nontonin kita sampai habis ya terkait kita dengan apa kata Gen Z nih soal JKN. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan saya Desi Trinanda. Dadah. Bye.